Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke mode awal. Lipat baju. Jangan komplain, ya. Yang penting kan positif kegiatannya, ya kan. Kecuali kalau aku ngalor ngidul ceritaku sambil ngupil, korek kuping. Komplain lah kalian. Bukan nggak menghargai lo ya. Supaya beda. Si abang Farhat kita, abang Bando, ngekor dia, masuk deh ke kasusnya si Rasman, membela Bang Hotman. Nggak bela, dibilang bela Bang Hotman nggak juga aku rasa ya. Dia nggak setuju dengan tindakan Bang Firdaus yang manjat-manjat meja itu. Nah, kali ini sepaham kita. Sepaham. Tapi kalian yakin 100% niatnya memang hanya untuk inilah, mengkomplain lah, memprotes tindakan Bang Firdaus karena manjat-manjat meja itu? Kalian yakin gak ada niat terselubung dari dia? Aku walaupun kali ini setuju dengan tindakan dia, tapi aku gak mau percaya sama dia 100%. Nggak mau aku. Karena ada kecurigaanku. Suuzon aku memang, suuzon. Ini hanya pengalian isu. Supaya orang lupa kalau dia ada masalah dengan para UMKM. Aku curiganya ke situ. Bang Farhat, kalau aku boleh kasih saran, kau boleh kau nimbrung di kasus ini, ya kan. Tapi kalau kau masih ada kasus kau yang lain, kau selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu. Kayak mana tuh kasus UMKM itu? Kan kasihan itu. Para apa namanya tuh, pengusaha kecil yang duitnya tertahan. Nggak tahu lah tertahannya di mana, ya kan. Menurut pengakuan para pelaku UMKM ini, katanya sama kalian, sama kau, sama Bu Elsa. Nah, kayak mana pertanggungjawabannya itu? Jangan lari kau ke masalah kasus Bang Rasman ini. Aku kalau nih orang ini nggak aku tengok dia siapa, yang penting perbuatannya. Kayak Tenovi itu kan akhir-akhirnya kan sering kan dihujat-hujat orang kan, tapi aku nggak mau mandang ke situ. Aku tetap mandang dia dari apa yang sudah dilakukannya selama ini, yang membantu para ODGJ, yang aku sendiri pun nggak bisa melakukannya. Takut aku. Kalian ada yang berani? Aku takut jujur. Bukan aku nganggap ODGJ itu rendah, enggak. Cuman takut aja aku, karena kita kan nggak bisa tebak, ya kan, temperamennya kayak mana, situasi emosionalnya itu kayak mana, kita nggak bisa tebak, ya kan. Nanti awak dekat-dekat di dia, takutnya mengamuk dia, udah diketok ya pula kepala awak, ya kan. Nah, itu yang aku takutkan. Karena balik lagi waktu kecil aku punya kejadian trauma dengan ODGJ, jadi aku sampai sekarang terbawa itu. Jongkel mata pula, Wak. Takutlah aku. Anak kecil dicongkel-congkel itunya. Matanya. Takut aku jadinya. Kalau dibilang wajar lah kalau aku takut, ya. Kali ini netizen berbalik lah. Jadi mendukung si Farhat, ya kan. Tapi aku pribadi nggak mau, seperti yang aku bilang tadi, nggak mau percaya 100% aku. Nggak mau. Karena masalahnya dia masih tersangkut kasus yang lain, kenapa tidak selesaikannya dulu, ya kan. Kenapa malah nimbrung ke kasusnya orang lain. Bu Elsa pun juga, ya kan. Sama berdua itu. Selesaikanlah dulu. Jangan teriak-teriak pembela kaum lemah, pembela kaum lemah. Kaum lemah yang lain kalian aniaya. Kalau memang betul lah duit itu sama kalian, ya kan. Kalau memang sama kalian, kasihkanlah. Atau memang udah nggak ada lagi duitnya,
habis terpakai. Oh bentar, aku matikan air dulu ya. Yuk lanjut. Masalah kasusnya Bang Firdaus ini. Aduh, sebentar. Dia manjat-manjat meja tuh, tapi kayak nggak terima lah dia disalahkan. Dengan alasan, itu kan kejadiannya pengadilan udah ditutup. Tanya, udah nggak persidangan lagi. Sekarang betul, yang kau bilang itu betul Bang Firdaus. Sekarang gini logikanya ya Bang Firdaus ya. Nah logikanya, kita datang nih, kita punya masalah sama orang, sama tetangga kita. Taruhlah masalah hutang ya kan. Misalnya aku nih contohnya, datanglah ke rumah tetanggaku, nagih-nagih hutang. Tetangga ini punya hutang lah sama aku. Jadi, aku datangilah rumahnya. Kebetulan di rumahnya tuh ada teras, ada kursi lah di luar rumahnya itu. Dah, ketok-ketok pintu ya kan, ketok-ketok, keluarlah si yang punya rumah. Keluar punya rumah, nanya kenapa? Saya nanya dia, malah nanya lagi dia ya kan. Ya tanya lah, awak bilang lah, yang nagih hutang lah, mau apa lagi ya kan? Dah, dibilang belum ada duitku gini. Dah, kadang ada duitnya, berdebat, begaduh lah kami berdua. Nah, kita anggaplah begitu ya kan. Begaduh kami berdua, terus yang punya rumah ini tetap kekeh katanya nggak ada duitnya. Nah, toto ditutupnya pintu rumahnya. Posisi aku di luar ini, tutupnya pintu rumahnya. Ngamuk aku, marah aku. Dah, manjat-manjat lah aku ke ini ya. Aku naikin meja sama kursi terasnya itu, sambil marah-marah. Sopan itu. Aku pribadi bilang tetap nggak sopan, walaupun itu di luar rumah. Walaupun ibaratnya si yang punya rumah udah masuk rumah, tapi kalau kau manjat-manjat, walaupun itu cuma kursi teras ya kan, aku pribadi bilang tetap nggak sopan. Tetap nggak sopan. Ya nggak tahu lah pemikiranmu kayak mana ya. Jadi kesimpulanku, kau manjat-manjat di atas meja persidangan, bagi aku tetap nggak sopan. Tetap nggak sopan. Karena itulah contoh yang aku contohkan tadi itu ya kan. Memang kau bilang alasanmu spontan. Tapi kalau kau bilang alasanmu spontan, seharusnya hal itu kau lakukan waktu yang kedua orang berbaju batik itu menghadang si Rasman. Ini enggak, ada jeda waktunya. Berarti nggak spontan lah kok menurut aku. Menurut aku ya. Terus janganlah kalian bikin tuduhan palsu. Kalian bilang Bang Rasman mau dicekek. Aku tengok itu, nggak dapat aku videonya. Pokoknya video yang aku nampak, dua orang itu cuman mengginikan lah. Maksudnya tangannya pun di sininya Bang Rasman itu. Bukannya nyekek gini. Cekek, apa bisa cekek ya kan? Dokter Richard Lee sampai nanya apa Bang Rasman punya ini? Punya leher. Aku nggak mau ke situ. Nanti sangka aku mengecek. Pokoknya aku nampak dua orang itu cuman di sininya Bang Rasman ya tangannya kayak menjauhkan gini lah ibaratnya. Nggak ada tuh cekek-mencekek kalau aku bilang. Nggak usah ngarang-ngarang cerita lah kalian. Jangan mencoba mencari pembenaran. Di sidang itu kan kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau mencari pembenaran, semua orang pun bisa melakukannya. Mengajukan 1000 alasan untuk membenarkan dirinya ya kan. Semua orang bisa melakukannya. Jangan. Pengadilan itu untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Beda loh ya. Pembenaran sama kebenaran. Jangan disamaratakan lah. Aduh, bang pengacara kita ini memang. Kalau yang masalah naik ke meja sidang karena spontan, memang ada aku ada itu kasus gimana aku lupa karena ada kebanyakan kasus kriminal yang aku tonton ya kan. Sampai nggak tahu lagi aku entah mana-mana ya kan. Pokoknya salah satunya adalah itu hakimnya perempuan di negara luar negeri sana lah, entah Eropa atau Amerika lupa lah, pokoknya gitulah ya. Jadi si hakim wanitanya ini memutuskan lah si terdakwa ini dihukum sekian tahun. Rupanya si terdakwa ini nggak terima ya kan, langsung diterjang ya Bu Hakim ini, manjat dia ke itu Bu Hakim, terus mau tak mau lah kan keadaan chaos ya kan, mau tak mau lah petugas yang lain itu mau tak mau lah terpaksa juga manjat meja itu.
nggak mungkin orang tuh mutar ya kan. Nah, nggak mungkin mutar, paksa orang tuh manjat juga. Aku itu aku percayalah keadaan spontan ya kan. Tapi kalau yang dibilang Bang Firdaus itu, kalau aku bilang enggak, karena ada jeda waktunya. Karena pertamanya dia diamnya waktu 2 orang tuh datang itu kan, karena udah mulai rame-rame barulah dia manjat. Nggak spontan itu kalau aku bilang, nggak. Kalau kalian bilang aku sok tahu, ya udah nggak apa-apa, beda pendapat kita ya kan. Nah itulah salah satu contoh kasus yang benar-benar spontan yang aku nampak. Si terdakwanya lompat ke meja hakim, melewati meja hakim, dipukulinya si ibu hakim ini ya kan. Itulah petugas yang di belakang siapa ini, yang di belakang terdakwa ini mau lah ikut manjat juga untuk nyergap siapa ini, si terdakwa ini. Kalau nggak kayak gitu nanti aja pewakilnya. Nah itulah, kok itu aku percaya. Itulah dibilang alasan Bang Firdaus. Di luar sana tuh, di luar negeri sana banyak itu kasus contempt of court ya kan, dimana meja persidangan itu terjadi kericuhan lah katanya, tapi nggak pernah dihukum. Kenapa dia dihukum? Ya itulah mungkin pertimbangannya Pak Firdaus. Mungkin mereka menilai tindakanmu itu bukannya spontan, enggak, itu murni karena emosimu aja. Terakhir dikulik-kulik kan ini ya, masalah ijazahmu. Aku nggak ngerti lah masalah ijazah itu. Katanya kau nggak terdaftar lah katanya di fakultas itu. Kalau memang nggak terdaftar, dari mana lah ini kalian? Sama kayak Bang Rasman begitu juga ya kan? Dari mana lah itu kalian? Gelar-gelar kalian itu kalau nggak terdaftar sebagai mahasiswa? Apa beli ya? Karena dulu sempat heboh ya, karena aku lupa tahun berapa itu, sempat heboh tuh lah, yang skripsi bisa dibuatin lah, yang tamatannya, yang gelar bisa dibeli lah. Duit, kok udah ada duit lah, semua bisa dilakukan ya kan. Sempat heboh waktu tuh, ada waktu aku umur berapa tuh, lupa aku ya, apa waktu aku kuliah SMA, yang katanya ijazah bisa dibeli, terus skripsi pun bisa dibuatin. Enak kali ya. Tapi kalau cakap skripsi dibuatin orang, terus nanti pas sidangnya kayak mana? Terus jadi pertanyaan juga sama aku itu, apa disogok juga ininya si dosen-dosennya tuh supaya nggak menyidangkan dia? Karena aku dengar kayak gitu ya kan, bisa katanya kita minta tolong orang untuk buatin skripsi kita ya kan, buatin skripsi. Terus kepikiran aku, loh kok dibuatin orang? Yang buatin itu kan berarti yang menguasai isi skripsi kita ya kan, sedangkan kita tak menguasai. Terus pas sidangnya kayak mana? Kan ada skripsi, sidang skripsi ya kan. Kok sekarang nggak tahu lah aku ya, kok dulu masa aku ada. Harus dipertanggungjawabkan kita yang buat skripsi ya kan, kita lah yang nanti mempresentasikannya. Tapi aku nggak nyampe ke situ, nggak nyampe sidang skripsi aku cuma sampai semester 5, nggak ada duit. Maklum lah, orang bawahnya kami. Kok dibilang sayang sebenarnya. Kalau aku tamat nih ya, berhasil lulus aku nih dari kuliahku, S1 komputer aku dulu, nggak kecapaian, sudahlah, bagaimana lagi aku bilang, duit yang mengatur semua. Nggak ada duit tak jalan aku liawak ya kan. Terus bisa pula orang ini, gimana aku bilang ya, aku nggak ngerti kenapa setiap masalah tuh selalu presiden. Bang Firdaus teriak-teriak minta tolong Pak Prabowo, nah gini. Aduh, Pak Prabowo tuh udah sibuk, gak usah lagi dikerecokin dengan masalah remeh-temeh macam kalian ini. Udah sibuk dia, jangan ganggu dia dulu. Masa semua presiden kan udah ada bagian masing-masing. Presiden di bagian eksekutifnya ya kan. Nah kalau hukum bagian yudikatifnya. Nah legislatifnya itulah DPR itu. Mana bisa campur-campur aduk kayak gitu. Kok saya banyak nggak ngerti ya? Aku dulu sekolah diajar gitu sih. Yang namanya suatu negara itu, terutama negara kita lah ya kan, ada badan
Eksekutifnya, legislatif sama yudikatif. Eksekutifnya itulah Pak Presiden kita, ya kan. Nah, legislatifnya itulah DPR itu yang dewan-dewan rakyat itu. Baru yudikatifnya hukum. Jadi kalau lah udah seorang hakim memutuskan ini sekian ini, presiden nggak bisa mengintervensi gitu loh. Kan memang bukan hak dia. Tapi aku rasa masyarakat Indonesia banyak nggak tahu itu ya. Karena aku tengok di komen-komen banyak, Pak Presiden, mana tanggung jawabmu, Pak Presiden ini kayak mana? Aduh, kalau semua masalah timpakan sama satu orang, gila lah lama-lama. Tolong pelajari lagi, beda itu. Aku memang nggak terlalu ngerti, tapi aku masalahnya pernah dulu di sekolah aku diajari kayak gitu. Bolehlah kalian cek entah di Google tadi mana, artikel kalian ngecek di mana. Kok aku sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai minta ganti hakim, aduh, yang tidak. Jadi mau ganti hakimnya yang mau kayak mana Bang Rasman? Nanti ganti hakim lagi, nggak sesuai lagi, minta ganti lagi, gitu. Harus sampai benar-benar dapat hakim yang sesuai dengan keinginanmu. Hanya gara-gara hakim memutuskan sidang tertutup. Sekarang gini, kok setahu aku ya, aku kan udah sering ngikutin channel-channel kriminal. Ada memang beberapa negara yang kalau untuk hal-hal berbau asusila, kekerasan, entah apalagi kekerasan terhadap anak-anak, itu kebanyakan memang nggak boleh diliput secara terbuka gitu, nggak boleh, harus tertutup. Tapi aku nggak bilang semua negara ya, ada beberapa negara yang aku tonton channel kriminalnya itu kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya hakim memutuskan tertutup, ya udah terima aja, kenapa sih? Terima aja, kenapa emangnya? Namanya juga hal-hal berbau asusila. Itu udah kewenangan hakim itu. Kalau memang hakim merasa oh ini nggak pantas dijadikan konsumsi publik, dah buat tertutup, udah terima aja. Bukan masalah besar itu. Hanya gara-gara itu aja kalau sampai teriak-teriak nah, sampai manjat-manjat meja, ngapain lah? Ujung-ujungnya jadi pecat sama Firdausnya. Itulah. Kok nurut emosi ya gitu, pasti hasilnya nggak bagus, menghancurkan diri sendiri. Miris niatnya, betul. Seharusnya kan para pengacara nih tunjukkanlah etika kalian sama kami, masyarakat kecil ini ya kan. Bagaimana etika di dalam ruang persidangan, bagaimana cara menanggapi kasus itu dengan kepala dingin. Gimana caranya menangani kasus itu, janganlah sampai nyerempet masalah personal. Karena aku tengok orang-orang ini kayak gitu, nggak kena ke kasusnya dah lari ke masalah personal, mengejek, tahap aja. Heran aku, nggak bisa profesional orang, aku bilang aku nggak bilang semua pengacara ya, beberapa. Ibarat kalau kita kerja atau kita melakukan kesalahan, ya si bos ya marahin kita emang sebatas kerjaan kita aja ya kan. Kok salah nih ngeditnya misalnya, atau salah input datanya gini, ya udah masalah input data ini permasalahkan ya kan. Jangan pula nanti ujung-ujungnya awak diajak si bos ini bergaduh lah nanti kayak gitu, personal awak dibawa-bawa ya kan. Nah gitulah contohnya. Profesional kok namanya kerja, profesi apapun ya profesional aja lah. Sekarang dia kata-kata profesional tuh udah semakin jauh dari dunia kerja. Punya masalah sedikit merembet ke masalah pribadi, punya masalah sedikit merembet ke masalah pribadi, tak kemana-mana lagi. Tapi nggak tahu lah, mungkin dah memang udah kehilangan akal tadi mana ya kan, sampai nyerempet kemana-mana ya. Udah siap sih lipatan baju aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.